artian sebuah pasar dengan jumlah produsen yang sangat banyak namun memiliki produk yang sejenis. Masing-masing produsen atau penjual tersebut memiliki pelanggannya masing-masing dan setiap produknya juga memiliki keunikan sendiri-sendiri. Pasar monopolistik paling banyak kita temui pada produsen barang-barang sehari-hari yang mana setiap orang, setiap keluarga membutuhkan seperti air mineral, sampo, pasta gigi, sabun, dan masih banyak lagi. Oke, jadi dapat disimpulkan, pasar persaingan monopolistik itu adalah pasar yang jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk serupa atau sejenis, di mana konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lainnya. Jelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu setiap perusahaan adalah pengambil harga, yang artinya suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Kedua, produksi barang lebih bersifat berbeda-beda. Ciri ini adalah sifat yang paling penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan sempurna, produksi dari berbagai perusahaan akan sama. Tentunya hal ini berbeda dengan pasar persaingan monopolistik, yang produksi barangnya bersifat variatif dan secara fisik akan lebih mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan dan mempengaruhi harga. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis dapat mempengaruhi harga. Dan ini bersumber dari sifat produksi yang dihasilkannya, yaitu yang bersifat berbeda corak. Perbedaan ini menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai produksi suatu perusahaan menaikkan harga barangnya. Ia masih dapat menarik pembeli walaupun jumlah pembeli tidak sebanyak seperti sebelum kenaikan harga. Dan yang keempat, pemasukan industri relatif lebih mudah diperoleh. Dan yang kelima, persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Keseimbangan dalam pasar monopolistik berdampak pada kurva permintaan yang elastis dibandingkan dengan kurva permintaan pada pasar monopoli. Keseimbangan monopolistik terdiri dari keseimbangan pasar jangka pendek dan keseimbangan pasar jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar dalam jangka panjang. Keseimbangan dalam pasar jangka panjang memerlukan syarat-syarat keseimbangan jangka pendek dan keuntungan sama dengan nol untuk suatu perusahaan yang representatif. Implikasi dari modal persaingan monopolistik ini merupakan gabungan dari implikasi dari persaingan sempurna dan monopoli. Di antaranya yaitu yang pertama, harga lebih besar dari marginal cost. Yang kedua, keuntungan sama dengan nol. Yang ketiga, AC lebih besar dari titik minimum pada kurva LRAC. Berikut adalah ketiga kondisi situasi yang merupakan persyaratan di atas. Mengingat dalam jangka panjang inilah terletak kekhususan analisis pasar monopolistik yang khas. Jadi di dalam keseimbangan pasar monopolistik jangka panjang akan terjadi pada saat yang pertama MR sama dengan MC, yang kedua kurva D atau kurva permintaan bersinggung dengan kurva period cost, yang ketiga keuntungan sama dengan nol. Keseimbangan monopolistis, kurva permintaan menurun karena pada hukum permintaan apabila suatu barang berlebihan maka akan mengalami penurunan harga, sedangkan
Apabila jumlah barang sedikit akan menyebabkan kenaikan harga yang nantinya akan berpengaruh pada permintaan barang. Apabila suatu barang mengalami penurunan harga, maka jumlah permintaan akan bertambah, sedangkan apabila terjadi kenaikan harga akan menyebabkan turunnya permintaan. Keseimbangan pasar jangka pendek. Analisis harga dan output dalam jangka pendek pada pasar persaingan monopolistik sangat mirip dengan keadaan pasar yang lain. Justru kelebihan analisis pasar monopolistik terletak pada analisis jangka panjangnya. Keseimbangan akan terjadi jika semua perusahaan dalam kelompok produk tertentu berada dalam keadaan seimbang secara bersamaan. Setiap perusahaan akan memilih harga, kuantitas, dan derajat depresiasinya produknya, maka memaksimumkan keuntungannya. Perusahaan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, kurva permintaannya negatif. Karena banyak produk yang bisa substitusi dekat, kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. Output terbaik adalah pada saat MR sama dengan MC. Pada saat MR lebih besar daripada MC, laba diperbesar dengan meningkatkan output. Pada saat MR lebih kecil daripada MC, laba total ditambahkan dengan pengurangan output. Jika pada output terbalik, P lebih besar, maka perusahaan untung, P sama dengan maka perusahaan impas, P kurang dari maka perusahaan merugi dan beroperasi sepanjang P. Mengandung arti usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli atas barang yang diproduksikannya. Pada dasarnya, persaingan bukan harga ini bertujuan untuk memindahkan kurva permintaan ke sebelah kanan. Dari perpindahan tersebut, berarti setiap tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, jumlah barang yang diminta pun akan bertambah lebih banyak. Dari persaingan bukan harga ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada diferensiasi produksi, dan yang kedua, ada iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Diferensiasi produksi merupakan suatu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan dan perusahaan lain. Dalam artian, setiap perusahaan dalam persaingan monopolistis akan berusaha memproduksi barang yang memiliki sifat khusus agar mudah dibedakan dengan jelas produksi dari perusahaan lainnya. Maka, di dalam pasar akan terdapat berbagai barang yang dihasilkan suatu industri yang memiliki corak, mutu, desain, mode, dan merek yang berbeda-beda. Dengan beraneka ragamnya corak, maka akan menimbulkan keuntungan kepada perusahaan maupun konsumen. Keuntungan kepada perusahaan itu diantaranya dapat menjadi daya tarik khusus terhadap barang yang diproduksinya. Sedangkan bagi konsumen, yaitu pilihan mereka untuk membeli suatu barang akan menjadi lebih beraneka ragam. Hal ini memungkinkan mereka akan memilih barang yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, diferensiasi produksi dapat menciptakan bentuk kekuasaan monopolistis dengan menghasilkan suatu barang tertentu yang berbeda dari barang yang lain. Perusahaan akan menciptakan penghambat kepada perusahaan lain untuk menarik pelanggannya. Misalkan dalam diferensiasi produksi ini akan memungkinkan produsen untuk tetap menjual produksinya. Namun, jumlahnya akan semakin sedikit apabila ia menaikkan harga tersebut. Sebaliknya pula, jika produsen dapat menarik sebagian pelanggan atau langganan lain dari perusahaan lain dengan menurunkan harga jual barang tersebut, maka produksi barang yang akan dihasilkannya pun akan lebih banyak. Promosi penjualan melalui iklan. Di dalam perusahaan-perusahaan modern, kegiatan mempersiapkan dan membuat iklan adalah suatu bagian penting dari usaha untuk memasarkan hasil produksinya.
Pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk pengiklanan meliputi jumlah yang cukup besar, yang ada kalanya menimbulkan pertambahan yang nyata kepada biaya produksi. Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan untuk mencapai salah satu atau gabungan dari 3 tujuan. Untuk memberikan informasi mengenai produk iklan seperti ini, dilakukan untuk memberikan penerangan kepada konsumen tentang suatu produk. Iklan itu mungkin untuk barang yang telah lama ada, atau untuk barang yang baru saja dikembangkan. Iklan seperti ini dinamakan iklan memberi penerangan atau information advertising. Yang kedua, untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif, iklan seperti ini dilakukan untuk menerangkan kepada konsumen akan kualitas yang sangat baik dari sebuah produk. Beberapa bentuk iklan bertujuan untuk terus-menerus mengingatkan para konsumen bahwa barang tersebut ada di pasar. Iklan seperti ini dinamakan iklan untuk bersaing atau competitive advertising. Tanpa iklan seperti ini, konsumen dapat berubah sikapnya dan menjadi langganan perusahaan lain yang menghasilkan barang yang sama yang selalu diiklankan. Yang ketiga, untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen, iklan tersebut lebih berbentuk memperkenalkan perusahaan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Iklan mengenai hasil produksi tidak begitu ditekankan. Iklan ini juga dilakukan untuk menghindari larangan pengiklanan yang dilakukan pemerintah, misalnya iklan rokok. Dari ketiga jenis iklan tadi yang dilakukan perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis adalah jenis iklan yang pertama dan kedua. Iklan jenis pertama terutama digunakan pada waktu perusahaan memperkenalkan hasil-hasil produksinya yang baru. Sedangkan iklan jenis kedua digunakan untuk mempertahankan kedudukannya di pasar. Apakah iklan menaikkan atau bahkan menurunkan biaya produksi per unit? Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa iklan merupakan suatu penghamburan karena ia menaikkan biaya produksi tanpa membuat suatu perubahan apapun ke bentuk, berat, dan mutu suatu barang. Segolongan ahli ekonomi lain berpendapat bahwa iklan sangat berguna karena ia akan menurunkan biaya produksi per unit. Iklan dapat menyebabkan permintaan lebih banyak. Permintaan inilah yang akan menyebabkan biaya produksi per unit semakin rendah dan memungkinkan perusahaan untuk menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari sebelum iklan. Berdasarkan dua pandangan tersebut, maka apa kelebihan dan kelemahan dari iklan? Kelebihan iklan yang pertama, iklan akan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan jenis barang yang akan dibelinya. Dengan semakin banyaknya iklan, maka konsumen dapat memilih mana yang lebih baik untuk ia beli. Yang kedua, iklan akan menggalakkan kegiatan perbaikan mutu suatu barang. Dengan iklan, maka semakin banyak orang yang tahu terhadap suatu produk itu, maka iklan akan mendorong produsen untuk meningkatkan produknya. Yang ketiga, iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Hal ini dapat mengurangi subsidi pemerintah untuk membiayai kegiatan penyiaran radio dan TV, juga menurunkan harga surat kabar dan majalah. Yang keempat, iklan menaikkan kesempatan kerja. Mengapa demikian? Karena iklan akan menaikkan jumlah produksi. Dengan demikian, untuk menambah jumlah produksi, maka dibutuhkannya tenaga kerja yang lebih banyak. Yang selanjutnya, kekurangan dari iklan. Yang pertama, iklan merupakan penghamburan karena iklan dapat menaikkan biaya produksi per unit tanpa memberikan perubahan apapun. Selain itu, dalam waktu yang sama, iklan dapat mengurangi penjualan produksi perusahaan yang lain. Maka ditinjau dari segi keadaan di seluruh pasar, iklan tidaklah menaikkan jumlah barang yang diproduksikan dan dijual kepada konsumen. Yang kedua, iklan tidak selalu memberikan informasi yang benar. Untuk menarik minat konsumen, biasanya iklan hanya menampilkan keunggulan-keunggulan dari produk tersebut. Bahkan tak sedikit iklan yang menyatakan bahwa barang tersebut lebih unggul dari barang yang lainnya yang tersedia di pasaran. Hal ini akan merugikan konsumen jika
hal-hal yang dinyatakan pada iklan tersebut tidaklah benar. Yang selanjutnya, iklan bukanlah suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Misalnya, usaha menambah pekerjaan akan lebih efektif jika menerapkan sistem kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, iklan dapat menghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Mengapa? Karena apabila suatu iklan berhasil, maka perusahaan lain akan mengalami penurunan permintaan yang drastis. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan baru menjadi enggan untuk masuk ke dalam industri tersebut. Maka untuk memaksimalkan efek positif dari pengiklanan, maka harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, iklan haruslah bertujuan untuk memberikan keterangan yang jujur. Yang kedua, perlu dibuat peraturan yang tujuannya mengawasi agar perusahaan-perusahaan dapat membuat iklan yang bersifat memberikan penerangan. Yang ketiga, kegiatan pengiklanan harus dibuat sedemikian rupa sehingga ia tidak menjadi penghambat kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Monopolisitis dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam pasar monopoli, yang pertama yaitu ada kemungkinan keuntungan monopoli tetap bisa dinikmati produsen monopoli dalam jangka panjang. Keuntungan monopoli adalah keuntungan yang lebih dianggap dari keuntungan normal. Jadi, dari segi distribusi penghasilan antar warga masyarakat, pasar monopoli bisa menciptakan ketidakadilan, yaitu produsen monopoli menerima keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, yaitu volume produksi lebih kecil dari volume output optimum, yaitu volume produksi perusahaan monopoli lebih rendah dari volume output yang dihasilkan dengan average cost yang minimum, di mana hal ini terjadi persaingan sempurna dalam jangka panjang. Ini berarti bahwa dalam pasar monopoli ada ketidakefisienan dalam produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh adanya economy of scale. Yang ketiga, yaitu ada unsur eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan monopoli terhadap yang pertama konsumen, yang kedua pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen monopoli. Eksploitasi menjadi ganda apabila si monopolis juga menguasai pasar input. Cara mengatasi efek negatif tersebut adalah 1. Mengurangi jumlah produsen sehingga kurva permintaan bergeser ke atas, yaitu pada posisi kurva permintaan tersebut memotong pada titik minimumnya. 2. Memerintah produsen berproduksi. Seterusnya pada alternatif pemecahannya ada 2 cara, yaitu melalui peraturan pemerintah dan memberikan subsidi. Cara mengatasi efek negatif dari pasar monopolistik yaitu mencegah timbulnya monopoli pemerintah. Cara pemerintah mengatasi dampak negatif pasar monopolistik yaitu dengan cara membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar monopoli. Bisa juga dengan mengurangi jumlah produsen sehingga kurva permintaan bergeser ke atas. Misalkan dari D ke D, yaitu pada posisi kurva permintaan memotong AC pada titik minimumnya. Adapun cara lain mengatasi dampak atau efek negatif dari pasar monopolistik ialah dengan cara memerintahkan para produsen untuk melakukan produksi dengan jumlah produksi pada saat MC atau biaya marginal sama dengan AC atau biaya rata-rata sama dengan D aksen atau turunan dari permintaan sama dengan P atau harga. Pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai alternatif penyelesaian. Apabila pada harga dan kuantitas output keseimbangan dianggap timbul ketidakadilan karena perusahaan belum berada pada AC minimum dan harga yang harus dibayar oleh konsumen melebihi biaya
dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Karena pada posisi ini berarti monopoli tidak sepenuhnya menggunakan haknya untuk membuat harga, dan konsumen membayar barang sesuai dengan biaya marginalnya. Kalau di antara dua tindakan alternatif di atas, alternatif pertama yang dipilih konsekuensinya adalah perlu sistem pengawasan baik fisik maupun administratif terhadap kegiatan produksi setiap perusahaan.